Ya, pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 2 ruko dan pos polisi di Cianjur, Jawa Barat. Insiden terjadi setelah truk tangki bermuatan BBM mengalami kecelakaan dan terbakar. Mobil Pertamina. Peristiwa kebakaran bermula saat sebuah truk bermuatan BBM meledak usai terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Sinargalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sejumlah ruko yang berada di dekat truk tangki BBM ikut terbakar. Selain itu, pos polisi yang berjarak 200 meter juga terbakar beserta kendaraan yang terparkir. Petugas pemadam kebakaran Cianjur menggerakkan lebih dari 4 mobil untuk memadamkan api. Namun banyaknya BBM yang masih berada di dalam tangki membuat api membesar dan beberapa kali sempat terjadi ledakan kecil. Seorang pria yang merupakan kernet truk tangki terluka dalam insiden ini. Sementara itu pemirsa, kepolisian masih terus menyelidiki penyebab terbakarnya truk tangki yang membawa muatan BBM tersebut. Saat ini polisi masih mendalami peristiwa ini. Sopir truk tangki telah berada di Polres Cianjur untuk dimintai keterangan. Mobil Pertamina. Ngocor. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya Laksmana Malahayati Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu malam. 2 kelompok remaja tersebut terlibat perkelahian sengit untuk saling melukai. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu malam. 2 kelompok remaja tersebut terlibat perkelahian sengit untuk saling melukai. Mereka saling serang dengan menggunakan kayu, batu, bahkan senjata tajam. Tawuran yang terjadi di tengah jalan raya membuat pengendara tak berani melintas. Aksi tawuran akhirnya bisa diredam saat petugas kepolisian tiba di lokasi. Belum diketahui pasti penyebab tawuran, namun dugaan sementara tawuran terjadi hanya lantaran saling ejek. Tawuran antar remaja juga terjadi di area Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat dini hari tadi. Mereka tawuran menggunakan batu, kayu, petasan hingga senjata tajam. Tawuran ini pecah di gang kecil RT 09 RW 04. Akibat tawuran, atap sejumlah rumah warga rusak terkena lemparan batu. Selain itu, gerobak pedagang yang terparkir di pinggir gang ikut rusak. Warga sendiri tak tahu asal kedua kelompok pengacau tersebut. Warga pun berencana mengaktifkan kembali ronda malam, terutama di akhir pekan yang kerap rawan tawuran. Namun begitu, warga berharap polisi tetap berpatroli rutin untuk mencegah tawuran kembali terjadi dan menindak para pelaku. Dari Jakarta, Haikal Vandea, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang lansia pengidap stroke untuk dibawa ke rumah sakit. Namun proses evakuasi tidak mudah karena pasien harus dievakuasi dari lantai 4 rumahnya dengan menggunakan tandu dan tali. Petugas yang dibantu warga harus ekstra hati-hati untuk menurunkan pasien ke lantai bawah. Evakuasi sempat terkendala karena terdapat kabel listrik yang menghalangi jalur evakuasi. Pasien atas nama M. Nur dievakuasi dari lantai 4 kediamannya di Jalan Fajar Aladin, Penjaringan, Jakarta Utara dengan menggunakan tandu dan tali. Akses yang sempit serta pergerakan korban yang terbatas terpaksa dievakuasi oleh petugas. Korban diketahui mengidap penyakit stroke dan akan dibawa ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Sebuah ruko di kawasan Pademangan, Jakarta Utara yang diduga melakukan perdagangan ilegal dengan menggunakan kabel SNI palsu. Parahnya pelaku memalsukan logo halal untuk program unggulan.
Diduga barang impor dari Cina yang diberi label Made in Indonesia palsu, pihak kepolisian dari Mapolres Jakarta Utara menggeledah sebuah ruko di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Ruko tersebut diduga melakukan perdagangan ilegal dengan menggunakan label SNI palsu serta pemalsuan logo halal. Adapun barang yang dimaksud adalah nampan yang dipergunakan untuk program unggulan. Namun demikian, aktivitas di ruko tersebut masih terlihat normal. Polres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya penggeledahan dan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap barang yang diduga ilegal tersebut. Bupati Pati Sudewo mengimbau para pendukungnya untuk tidak menggelar acara selamatan setelah dirinya dinyatakan gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati. Sudewo meminta semua pihak tetap tenang dan fokus bekerja untuk rakyat. Pasca gagal dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo bersama wakilnya Risma Ardi Chandra beraktivitas bersama dengan membuka Kopdes Fest di halaman X Bakorwil Pati Sabtu pagi. Kegiatan ini merupakan pameran UMKM Kopdes Merah Putih pertama di Indonesia. Saat ditemui awak media, Bupati Pati Sudewo menyatakan akan memperbaiki kinerja bersama dengan wakil bupatinya. Semua materi dalam pansus hak angket pemakzulan di DPRD Pati akan dijadikan koreksi dan introspeksi pemerintahannya. Sebelumnya DPRD Pati menggelar sidang paripurna penyampaian hasil pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati pada Jumat sore. Dalam sidang paripurna yang dihadiri 49 anggota DPRD tersebut, para anggota dewan menolak usulan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo. Yang berfraksi, pimpinan juga boleh ikut. Sebanyak 12 korban luka-luka kecelakaan maut mikrobus di Tanjakan Cahe, Kecamatan Wado, Sumedang masih dalam perawatan tim medis Rumah Sakit Umar Wira Hadikusuma, Sumedang. Dalam kecelakaan tersebut 4 orang meninggal dunia, sementara 16 lainnya luka-luka. Hingga Minggu siang, 4 korban luka telah dipulangkan setelah kondisi membaik dan 12 korban luka lainnya masih dalam perawatan tim medis. Dede Kodijah, salah satu korban selamat, menceritakan detik-detik insiden kecelakaan maut, di mana penumpang sempat berteriak meminta sopir untuk mengurangi kecepatan di jalan menurun. Namun mikrobus terlanjur kehilangan kendali hingga terguling, bahkan membuat sejumlah penumpang terpental. Pemkab Sumedang memastikan biaya pengobatan korban selamat yang mengalami luka-luka ditanggung oleh pemerintah melalui jasa Raharja. Kabar duka datang dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII berpulang pada Minggu pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pakubuwono XIII mangkat setelah mendapatkan perawatan selama hampir 2 bulan di Rumah Sakit Indriati Sukoharjo akibat sakit komplikasi. Mobil yang membawa jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII tiba di Keraton Minggu siang pukul 10.37 waktu Indonesia Barat. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Indriati Sukoharjo, tempat Pakubuwono XIII menjalani perawatan. Sudah sejak 2 bulan terakhir, pasca pelaksanaan upacara Adang Tahundal 7 September lalu, Pakubuwono XIII keluar masuk rumah sakit hingga akhirnya berpulang. Saat ini jenazah Pakubuwono XIII disemayamkan di Masjid Puju Sono di dalam keraton. Rencana jenazah akan dimakamkan pada Rabu 5 November 2025 di pemakaman Raja Mataram Islam di Imogiri, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto tiba kembali di tanah air usai menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Sabtu petang, Prabowo Subianto mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Prabowo menggunakan pesawat Garuda Indonesia 1. Terlihat Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya tiba bersama dengan Presiden Prabowo. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi menyambut di landasan.
Prabowo Subianto bertolak ke Korea Selatan sejak Kamis lalu. Presiden Prabowo telah menghadiri rangkaian perhelatan KTT APEC, pertemuan bilateral hingga pertemuan para pemimpin ekonomi dunia. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik 2025 di Korea Selatan. Ketika berpidato di KTT APEC, Prabowo mengajak negara-negara dunia bangkit membangun stabilitas ekonomi global. Pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan mendarat di Bandara Internasional Gimhae, Busan, Korea Selatan pada Kamis malam 30 Oktober. Kedatangan Presiden ke sini untuk menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Tiba di hotel tempat bermalam, Presiden Prabowo disambut delegasi Indonesia peserta KTT dan juga diaspora Indonesia di Korea Selatan. Dalam pidatonya pada sesi pertama konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik Jumat kemarin, Presiden Prabowo menekankan bahwa dunia tidak boleh menyerah pada fragmentasi dan ketakutan, melainkan harus bangkit di atas kecurigaan untuk membangun kembali kepercayaan dan stabilitas ekonomi global. I believe that Asia Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy. We meet today at a time of global uncertainty. Tensions, rising distrust is endangering the stability of the global economy and deepening divisions amongst us. APEC was founded on a shared belief in inclusive economic growth and cooperation. This belief must endure. We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. KTT APEC berlangsung di Gwangju, Korea Selatan pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. KTT APEC ini diikuti oleh 21 negara anggota APEC. Dalam momen foto bersama, Presiden Prabowo Subianto berada di posisi barisan depan bersama para pemimpin utama kawasan Asia Pasifik. Momen keakraban antara Presiden Prabowo pun terjadi saat ia menyalami Presiden Cina Xi Jinping. Dari Gwangju, Korea Selatan, TV One mengabarkan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Indonesia di tahun pertama kepemimpinannya. Presiden Lee menyebut capaian itu sebagai bukti kuatnya kepercayaan rakyat terhadap arah kepemimpinan dan stabilitas politik di Indonesia. Ia menilai konsistensi kebijakan dan fokus pembangunan nasional menjadi faktor penting yang terlihat jelas dari kinerja pemerintah saat ini. Pujian dari Seoul ini sekaligus menjadi sinyal bahwa gaya kepemimpinan Prabowo mulai mendapat pengakuan di kawasan dan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan strategis di Asia. Lantas, apakah apresiasi ini menandai meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam diplomasi regional dan global? Sejauh mana kepercayaan publik di dalam negeri ikut membentuk citra serta kredibilitas Indonesia di mata dunia? Ya pemirsa, pemerintah atau Presiden Korea Selatan ini secara khusus menyampaikan pujian atas kinerja 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ditunjukkan dengan adanya tingkat kepercayaan publik hingga 80%. Kira-kira apa kemudian makna dari pujian Presiden Korsel Lee Jae-myung ini? Apakah ini sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo ini sudah diakui di tingkat global? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Apa
kabar Indonesia Malam untuk menemani kita semua ada Pak Luigi Pralangga, tenaga ahli bidang luar negeri dari KSP. Selamat malam Pak Luigi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sudah hadir lagi Pak Luigi. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Hikmahanto Juwana, tentunya pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia. Prof, apa kabar? Baik, selamat malam Gen. Selamat Sehat, malam ya? Prof, sehat Prof. Dan juga Alhamdulillah. bergabung bersama kita ada pakar komunikasi politik kita, Mas Agung Baskoro. Mas Agung, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Pak Luigi, memaknai, saya ingat betul, kita beberapa waktu yang lalu memaknai pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Malam hari ini kita memaknai pujian lagi, tapi berbeda dari Presiden Korea Selatan. Bagaimana kita bisa menilai atau memberikan makna atas pujian ini? Alhamdulillah, ini juga sebuah prestasi yang memang tidak ujuk-ujuk datang begitu saja. Saya yakin pemerintah Korea Selatan melalui Presiden Lee juga mempunyai dasar-dasar tertentu untuk bisa memberikan pujian ini. Dan ini adalah sebuah apresiasi yang patut kita acungi jempol dan kita dukung bersama. Dan menjadikan sebuah telaahan agar supaya prestasi atau kerja keras dari Presiden Prabowo dengan program-program prioritasnya itu terus didukung oleh segenap whole government approach. Oke, jadi itu pemaknaannya ya. Nah, tapi kemudian nampaknya ini sekaligus menjadi angin segar, termasuk mungkin juga wujud kebanggaan kita bahwa Presiden Prabowo Subianto ini sudah mulai diakui nampaknya di tingkat global. Atau ya memang sebetulnya Presiden Prabowo selama ini sudah memiliki networking yang luar biasa? Kombinasi dari semuanya, karena memang beliau sudah memerankan diplomasi di levelnya pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan dan juga sebelumnya juga itu adalah bagian dari kulminasi atau akumulasi dari prestasi-prestasi yang sudah diukir sejak dulu. Dan tidak mengherankan ini sudah menjadi tahapan yang menjadi pembuktian. Dan ke depan kami percaya bahwa pemerintah ini akan mencetak gol-gol baru dan tentunya kita harus fokus kepada substansi. Bukan hanya pujian semata, boleh kita berbangga, tapi jangan terlena, tetap fokus dengan kerja keras. Boleh berbangga, tapi jangan terlena, tetap bekerja keras. Prof, kalau di mata internasional, keberadaan atau positioning dari sosok Presiden Prabowo Subianto sendiri, seperti apa sih? Nampaknya cukup banyak para pemimpin negara di dunia ini yang memberikan apresiasi dan juga pujian atas kepemimpinan Presiden. Oh iya, sudah sangat luar biasa menurut saya ya. Karena misalnya saja pada waktu pidato di Majelis Umum PBB, bagaimana beliau mendapat banyak support dan kemudian salam dari berbagai kepala negara. Karena pada waktu itu memang beliau kontras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Trump. Dan suara rakyat bukan rakyat lah, negara-negara masyarakat internasional di situ merasa bahwa tersalurkan dengan pidatonya Bapak Presiden. Yang kedua juga kalau misalnya saya lihat Bapak Presiden itu ketika Qatar diserang langsung terbang, ya kan? Atau misalnya pada waktu ada hari besar di Cina, di dalam negeri sedang harus menghadapi masalah, tapi Presiden Xi Jinping ingin sekali bahwa Presiden Prabowo hadir. Dan beliau bisa menyempatkan hadir walaupun ya karena dengan pesawat terbang kepresidenan bisa hari itu juga berangkat, hari itu juga bisa pulang begitu ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa dan yang saya lihat misalnya dengan Presiden Korea Selatan ini, beliau udah kontak-kontakan waktu beliau menjadi Presiden Korea Selatan, ya. Jadi setiap kepala pemerintahan, kepala negara yang baru katakanlah kayak dengan Australia langsung dikontak sama beliau, wah bilang sampai ini dan lain sebagainya. Sehingga ketika beliau datang ke suatu negara, sambutannya luar biasa. Tapi sebaliknya ketika tamu-tamu kepala pemerintahan, kepala negara datang ke Indonesia, coba disambut sama Presiden Prabowo juga luar biasa kan. Motorcade-nya, terus kemudian nanti di istana dibuat sedemikian rupa sehingga grand. Seolah-olah setiap kepala pemerintah, kepala negara itu merasa ada rasa berutang budinya, ya, rasa tidak enaknya. Dan terus terang Presiden tidak punya masalah dengan bahasa, jadi beliau bisa ketemu dan berbincang dengan kepala pemerintahan, kepala negara dengan at ease kata orang bilang ya, dengan santai gitu ya. Bahkan kadang-kadang juga bisa langsung telepon ya. Jadi misalnya terkait dengan perdamaian 20 poin perdamaian Trump, saya yakin Presiden Prabowo juga telepon-teleponan sama Pak Presiden Trump. Mungkin juga dapat ide-ide juga dari Steve Witkoff. Maka waktu pidato itu Presiden bilang ya, misalnya pertama mereka tahu bahwa dari Amerika minta supaya tolonglah nih normalisasi hubungan dengan Israel. Presiden bilang oke, tapi akui dulu Palestina, kan begitu. Terus kemudian ada cerita
keamanan internasional harus dibantu sama negara-negara masyarakat internasional. Itu muncul kan di dalam 20 poin Trump itu ISF ya, International Stabilization Force. Jadi kalau seperti itu saya tidak heran kalau misalnya Presiden Korea Selatan melakukan apresiasi, memberikan apresiasi. Saya yakin kedutaan besar di Korea Selatan sudah mengumpulkan berbagai informasi, mungkin ada polling-polling yang sudah didapat, lalu disampaikan kepada pemimpinnya, ya, menceritakan ini loh kondisinya seperti ini, ya. Meskipun tadi Pak Lugi bilang, ada nih kerja keras nih. Nah, saya harus bilang nih para menteri nih, para pembantunya presiden. Iya, presidennya udah bagus kayak begini. Kalau nanti rakyatnya dibuat kecewa sama menteri-menterinya, kita masalahkan ini ya. Itu PR besar dan tantangan ya untuk menjawab ujian. Saya katakan whole government approach. Jadi presiden juga mempunyai pendekatan yang istimewa dan ini harus disusul dengan kinerja tim di bawahnya. Oke, tapi sebelum kita bicara soal tim, Mas Agung, kalau bicara polling kayaknya Mas Agung yang bisa menjawab nih, Prof. Ya kan? Karena Presiden Korea Selatan ini memberikan pujian atas dasar tingkat kepercayaan publik yang tinggi, mencapai 80% untuk Presiden Prabowo Subianto. Memang pola komunikasi politik di level internasional seperti apa, Mas, yang bisa kita baca? Ya, ini kelanjutan aja kan sebenarnya waktu Pak Presiden Prabowo diumumkan versi quick count, itu banyak negara mengucapkan. Versi real count KPU juga begitu, banyak negara. Jadi ketika Presiden Korsel bilang dia mengapresiasi tingkat kepercayaan yang tinggi atas Presiden Prabowo, saya kira semakin banyak pemimpin dunia yang percaya secara metodologis soal survei ini, saya kira. Jadi ini runtutan narasi yang menurut saya linear dan konsisten saja, bahwa mereka percaya situasi, kondisi di Indonesia itu relatif stabil, terkontrol, dan ada progres untuk lebih baik. Yang pertama itu. Yang kedua, suka atau tidak, ini bahasa yang menurut saya ya bentuk dari keberhasilan Presiden Prabowo melakukan soft power diplomacy. Jadi ada negara yang kuat karena kekuatan militernya, tapi ada negara yang kuat karena kekuatan pendekatan diplomasinya, pendekatan persuasifnya semacam itu. Dan Indonesia sekarang ini saya lihat ingin dianggap punya soft power yang mirip-mirip negara adik kuasa lah. Kalau US, China dan seterusnya adik kuasa karena hard powernya gitu. Nah, kita bisa jadi adik kuasa karena soft powernya, karena pendekatan-pendekatan humanisnya, pendekatan-pendekatan persuasifnya, dan itu dilakoni oleh Presiden Prabowo secara konsisten. Tadi Prof. Hikmahanto sudah menjelaskan di banyak negara kita diterima. Saya mengingat di Prancis kita ikut parade nasional, di India juga begitu. Bahkan sampai mengirimkan parade defile dari dan Indonesia. itu diiriin sama negara tetangga. Kok Perdana Menteri kami nggak digituin misalkan? Kan itu menarik gitu. Yang kedua itu. Nah, yang ketiga soal legitimasi politik. Kalau misalkan di dalam negeri bagus, ternyata didengar di luar gitu. Sehingga stabilitas politik menjadi kunci, dan di tahun pertama ini itu berhasil dicapai oleh presiden semacam itu. Dan legitimasi politik ini barang penting untuk memastikan fungsi-fungsi lain dari pemerintahan bisa berjalan optimal. Mensejahterakan, memastikan kita terlibat dalam pergaulan dunia, memastikan hal-hal lain juga bisa berlangsung. Mungkin seperti itu sebagai pengantar. Pak Luigi, soft power diplomasi ini yang menjadi agenda utama Presiden Prabowo setidaknya dalam 1 tahun ini, sehingga bisa menjadi gate in atau pintu masuk untuk bisa negara-negara lain ikut mendukung apa yang tengah diupayakan Presiden di dalam negeri juga. Betul. Jadi ini sebuah modal dasar, artinya soft power beliau itu juga datang dari keberhasilan beliau mengelola isu-isu strategis prioritas yang sudah dicanangkan sebagai program besar dari pemerintah ini. Dan berdasarkan kemajuan, dan memang juga kita juga punya beberapa tantangan, namun itu sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Dan ini dilihat oleh mitra-mitra internasional sebagai sebuah pertumbuhan yang assuring bagi para mitra internasional. Itulah kenapa pujian itu juga datang dengan sendirinya, dan mereka juga saya yakin sudah mempunyai banyak sekali pertimbangan assessment, telaahan yang diterjemahkan dalam bentuk appreciation, gestures, opportunities yang memang diberikan kepada Presiden Prabowo pada setiap lawatannya, preferential treatment dan segala macam. Jadi itu sebuah bentuk dari demonstrated capabilities yang beliau sudah tunaikan. Soft power ya terutama, dan juga Indonesia juga mengedepankan banyak sekali inisiasi-inisiasi atau program-program terobosan lainnya. Dan itu diterima baik oleh mereka. Oke, nah berikutnya nanti kita akan membahas kira-kira program terobosan apa sih yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto sehingga bisa mengantarkan kepemimpinan Presiden ini diapresiasi cukup banyak oleh para pemimpin negara lain di dunia. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda.
Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan yang luar biasa malam hari ini untuk menutup pekan ini, melihat bagaimana apresiasi atau pujian yang disampaikan oleh Presiden Korea Selatan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Prof, kalau menurut pengamatan Prof, apa sih kira-kira program atau kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto sehingga bisa menarik perhatian atau bahkan membuat para pemimpin negara ini mengapresiasi, mengalamatkan pujian secara langsung kepada Presiden? Ya, yang pasti adalah berbagai program yang dijanjikan dalam kampanye itu direalisasikan. Ya, misalnya terkait dengan MBG, lalu kemudian juga bagaimana membuat Danantara, bagaimana menggerakkan perekonomian di Indonesia begitu. Lalu kemudian juga peran strategis dari Indonesia yang selama ini sebenarnya ada potensi itu, tapi mungkin tidak dimainkan secara maksimal. Nah, ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Artinya beliau engaging dengan masalah-masalah internasional. Ya, masalah di Gaza, kemudian juga masalah-masalah di EPEC. Kalau perlu beliau hadir langsung berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan juga menceritakan hal-hal yang buruk. Ya, beliau berani menyampaikan. Dan karena beliau nggak punya masalah dengan bahasa, jadi apa yang di hati beliau itu terucap gitu ya, apa adanya. Nah, itu yang para pemimpin dunia senang mendengar itu. Nah, lalu kemudian juga capaian-capaian yang berkaitan dengan ya masalah-masalah di dalam negeri kita. Ya, saya yakin kedutaan besar Korea Selatan itu kan sebagai tanda kutip lah mata-mata yang sah begitu ya, mengumpulkan berbagai hal, menyampaikan kepada pemimpinnya ini loh yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini. Dan ini salah satu dari mungkin ada survei-survei yang dilakukan seperti ini. Jadi itu menjadi bahan bagi Presiden ketika Presiden Korea Selatan ketika beliau menyambut. Dan atas dasar itu beliau menyampaikan bahwa ini bagus sekali. Dan itu sebenarnya jadi modal utama juga. Untuk apa? Untuk menarik investor ke Indonesia. Nah, tapi kan sekarang nih kemarin itu udah bagus segala. Tiba-tiba adalah preman lah, ada mungkin oknum-oknum yang mau pungli dan lain sebagainya. Itu harus dibereskan semua. Siapa tugasnya? Yang tadi saya katakan, ini para pembantu presiden. Jadi para pembantu presiden saya mohon jangan cuman bagaimana kursi ini selamat gitu kan. Ini kan udah 1 tahun. Bapak Presiden selalu mengatakan saya sebagai user, saya puas kok dengan mereka. Nah, sekarang lakukan sesuatu. Buat nggak semuanya, ada pembantu-pembantu presiden yang memang sangat proaktif, sangat bagus dia membuat misalnya Menteri Perumahan Rakyat begitu kan, yang Presiden bilang ini anomali nih, janjinya sekian tapi melebihi. Nah, kan begitu kan? Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh setiap menteri, koordinasi yang ketat, jangan sampai nanti beda pandangan antara menteri muncul di media, ya yang membuat persepsi masyarakat jadi berbeda, dan itu yang kemudian akan mengurangi kepuasan publik terhadap presiden nantinya. Yang juga dilihat oleh dunia juga. Iya, ya, presiden sudah bagus, sudah menetapkan posisi yang luar biasa kalau menurut saya. Tapi ini sekarang pembantu-pembantunya. Kalau mereka bilang kayaknya saya sulit untuk bisa ikut dengan irama Bapak Presiden, ya mungkin sudah waktunya, nggak usah dipertahankan. Sudah waktunya minta mengundurkan diri aja kan gitu kan. Oke. Nah nih Mas Agung, kalau kita coba meng-capture kondisi di dalam negeri, apresiasi yang luar biasa disampaikan oleh beberapa pemimpin dunia terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ini seirama nggak sih kalau bicara soal irama? Seirama dengan kondisi di dalam negeri tidak sih? Atau ini justru berbeda karakteristiknya? Iya, terakhir yang saya lihat untuk konteks pemimpin luar yang apresiasi Presiden Prabowo itu ketika Perdana Menteri Jepang Mbak Ken itu menggeser kursinya, itu viral juga untuk melihat Pak Prabowo lagi baca ketik apa. Maksudnya supaya ini tervalidasi ya apresiasi para pemimpin dunia, dan rakyat kita perlu tahu bahwa di dunia citra dan persepsi publik internasional itu cukup baik. Nah, di dalam negeri seperti apa kondisinya? Nah, saya sering menyampaikan bahwa 1 tahun pertama presiden itu kan kalau main bola 18 menit pertandingan dari 90 menit. Jadi masih baru untuk fase koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, dan seterusnya. Jadi kalau memang ada kekurangan-kekurangan memang harus kita kawal. Program-program mercusuarnya itu apakah MBG, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis. Karena capaian kuantitasnya sudah bagus. Yang perlu dioptimalkan bagaimana kualitas program itu terjaga supaya MBG yang minor-minor hilang. Sekolah rakyat kualitasnya belum optimal bisa lebih baik.
koperasi Desa Merah Putih sudah 80 ribuan, itu bisa benar-benar jadi koperasi seutuhnya. Masalah-masalah yang dikhawatirkan bisa teratasi. Nah, yang jelas saya melihat publik juga butuh waktu mengevaluasi. Karena kan 1 tahun menurut saya kurang fair juga kita menyimpulkan bahwa nilainya sekian, tapi minimal kita punya patokan awal positif, awal yang baik sebagaimana transisi terjadi, dan harapannya memang ini bisa menjadi cambukan untuk para menteri yang tadi disampaikan Prof. Hikmahanto untuk lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya Pak Prabowo ini nggak sendirian kayak Wus itu kan, cepet banget gitu. Ternyata menterinya masih pakai argo parahyangan gitu, kan repot. Nah, bagaimana caranya ritme ini bisa disesuaikan supaya kita melihat harmoni sebuah tim yang solid, yang kuat, yang di periode tahun kedua nanti bisa mensejahterakan masyarakat seperti itu. Baik, Pak Luigi, contoh kebijakan atau program dari Presiden Prabowo Subianto yang real dirasakan oleh rakyat sampai juga mendulang apresiasi dunia, ini apa saja dan kira-kira pesan khusus yang terjadi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Korsel apa sih? Dari sisi program nasional, tentunya seperti sudah diulas oleh dua pembicara kita, MBG, ya, cek kesehatan gratis, sekolah Garuda, itu adalah sebuah portfolio yang memang flagship, ya, dan ini proyek besar itu undertakingsnya memang tidak mudah. Apalagi di tahun pertama beliau, memang kita sudah melalui tahun pertama. Dan kita juga penting untuk memahami bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu mewarisi tantangan global yang extraordinary, yang benar-benar luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya, ya, apalagi di sektor pembangunan di mana salah satu negara penyumbang terbesar dana pembangunan seperti USAID yang ditutup akhirnya oleh Presiden Trump itu juga memberikan impact sebuah kondisi tantangan yang besar. Nah, di saat bersamaan juga Presiden Prabowo mempunyai banyak proyek-proyek prioritas nasional. Itu tadi, dan itu memang membutuhkan atensi terbaik, atensi utama dari semua elemen di dalam pemerintahan, termasuk juga tentunya apresiasi yang fair dari publik dan pengamat, tentunya bahwa memang ini bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan banyak sekali sumber daya. Nah, saya yakin dengan temuan-temuan, kritik sosial, serta penyesuaian-penyesuaian termasuk juga teguran keras yang diberikan Presiden kepada timnya di dalam pemerintahan itu juga sudah mulai menampakkan perbaikan. Memang kita tidak bisa berharap itu langsung terjadi sedemikian rupa cepatnya, tapi ini sudah menjadi peringatan keras dan menjadi telaahan keras untuk supaya ini tidak berlarut-larut dan bisa diperbaiki. Dan di saat bersamaan juga prestasi yang sudah dijalankan atau sudah dicapai itu juga menjadi modal dasar Indonesia untuk memproyeksikan dirinya bermain di kancah regional dan internasional. Indonesia sudah dipandang menjadi sebuah geopolitik anchors di Indo-Pasifik. Pemimpin di ASEAN, anggota satu-satunya dari kawasan Asia di G20. Itu sebuah pencapaian yang memang patut diapresiasi, namun juga harus dicermati karena itu akan memberikan sebuah tanggung jawab baru, baik juga, kepada Presiden dan semua bisa lebih tinggi lagi. Artinya raising the bar. Kita mau bergaul lebih luas, otomatis kehadiran kita harus bermakna di forum-forum itu sendiri. Harus proven juga. Harus proven, jangan cuma hadir, tapi hadir bermakna dengan kontribusi. Salah satunya komitmen beliau mengirim pasukan 20.000 pasukan untuk perdamaian di Gaza dan concern beliau di Timur Tengah. Itulah kenapa reaksi dari banyak pemimpin negara di kawasan itu penerimaannya sangat baik. Nah, itu adalah salah satu buktinya. Nah, bukti lain, Mas Agung, mungkin kalau dari survei apakah juga bisa mengcapture apa kira-kira kebijakan atau program dari Presiden Prabowo Subianto yang membuat tingkat kepercayaan publik ini begitu besar kepada pemerintahan ini? Iya, pertamanya soal stabilitas dan politik ya dalam negeri semacam itu, keamanan. Jadi kita tahu di parlemen terkonsolidasi 81% kan kekuatan koalisi pemerintah, dan itu membuat yang di seberang PDIP pun tidak seutuhnya menjadi mitra kritis. Ada satu lagi namanya mitra strategis. Itu lakon baru PDIP yang berbanding terbalik di masa Pak SBY sebelumnya. Jadi di dalam negeri sangat solid koalisi
yang terbentuk. Nah, yang paling penting sebenarnya bagaimana berkoalisi dengan rakyat, dengan masyarakat. Bagaimana program-program itu bisa dirasakan manfaatnya sehingga turunan dari hasil survei itu memang benar-benar real dan bisa dirasakan. Program-program tadi akhirnya harus dikawal kualitasnya. Nah, selain stabilitas politik, kemudian soal keamanan juga walaupun sempat diuji Agustus September kemarin, tapi konsolidasinya untuk lebih baik, cukup cepat, cukup baik semacam itu. Dan berikutnya yang saya lihat program-program terkait pendidikan dan kesehatan. Ya utamanya cek kesehatan gratis kan. Itu angka penyerapannya cukup tinggi dan memberikan dampak langsung ke masyarakat di luar MBG ya, yang selama ini sering kita dengar. Nah, cek kesehatan gratis ini menurut saya salah satu pilar yang bisa dioptimalkan supaya apa? Supaya fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo yang berbeda dari presiden sebelumnya soal penguatan kapasitas, kualitas SDM itu tercapai. Dan ini bisa menjadi legasi monumental untuk memastikan Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Seperti itu. Oke, jadi fokus juga ke human resource. Nah, Prof. Kalau apresiasi yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin negara ini kan oke lah, dari Presiden Donald Trump ada, kemudian dari Presiden Korea Selatan. Beberapa waktu lalu kita sudah detail atau lebih konsen membahas bagaimana apresiasi dari Presiden Donald Trump. Tapi kalau pesan secara khusus kita melihat hubungan antara Indonesia dan juga Korea Selatan, apa sih yang juga hendak disampaikan oleh Presiden Korsel lewat apresiasi itu? Ada 3 hal. Pertama adalah bagaimana investasi dari Korea Selatan bisa masuk. Ya, karena kita Indonesia butuh investasi, butuh investor, dan Korea Selatan willing untuk masuk ke Indonesia. Sehingga beliau mengapresiasi, beliau minta agar ini bisa di-maintain. Ya, apa yang sudah dicapai oleh Presiden Prabowo. Yang kedua tentu apresiasi ini ingin juga menyampaikan bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh Presiden. Ya, misalnya saja di antara Korea kan sedang ada bermasalah Korea Selatan dengan Korea Utara. Mungkin suatu ketika Pak Prabowo bisa diminta untuk menjadi semacam peace broker-nya. Bagi moderasi hubungan antara keduanya. Belum lagi nanti hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina yang bersih tegang, tapi kan berdampak pada dunia. Mungkin Presiden Prabowo juga bisa diminta untuk membantu gitu ya. Jadi ada 2 hal itu, dan satu lagi sebenarnya kepercayaan Presiden Korea Selatan terhadap Pak Prabowo. Beliau ini tipe pemimpin yang bukan omon-omon, ya, tapi benar-benar mewujudkan apa yang beliau visikan begitu. Jadi ini penting. Oleh karena itu yang saya kembali ya soal menteri-menteri itu, jangan sampai menteri-menteri hanya ada program dari Bapak Presiden kemudian diterjemahkan, tapi diterjemahkan yang penting Bapak Presiden tahu bahwa ini udah jalan gitu. Padahal masih banyak yang nggak berjalan. Ya, ini menteri-menteri ini tugasnya memastikan apa yang diminta oleh Bapak Presiden itu kan, kalau MBG seluruh Indonesia. Tadi cek kesehatan seluruh Indonesia, kan begitu kan? Belum lagi masalah penyerapan tenaga kerja, katanya sekarang ada magang itu harus juga seluruh Indonesia. Belum lagi nanti ada masalah Danantara, bagaimana mereka bisa, kalau saya sih dorong-dorong, udah itu nanti rekonstruksi Gaza. Itu yang namanya BUMN karya itu bawa ke sana, serap tenaga kerja gitu kan. 200 triliun yang dimasukkan oleh Pak Purbaya ke bank-bank itu gunakan sebagai modal awal, karena nanti kan dari pihak pemerintahan negara-negara Timur Tengah akan masukkan gitu kan. Lalu kemudian juga pasukan yang mau dikirim 20.000. Segera ISF itu segera harus dihadirkan. Karena apa? Karena perang di Israel ini, di Gaza ini, Israel ini gencatan senjata tapi masih nyerang. Nah, seandainya ada 20.000 pasukan ditambah dengan pasukan-pasukan lain, mereka kan jadi enggan untuk menyerang Gaza. Itu sebenarnya posisi strategisnya. Tapi saya lihat ada pejabat yang mengatakan di sini, oh kita harus dapat dulu dari mandat dari PP. Mati saya bilang. Ini gimana sih? Bapak Presiden udah kenceng kayak begini, pakai mandat-mandat. Saya kasih tahu sangat berhati-hati begitu, sangat berhati-hati karena mandat itu memang nggak dibutuhkan. Ini kan yang diciptakan oleh Presiden Trump. Jadi ini yang disebut sebagai, kalau dulu Presiden Bush, coalition of the willing. Itu nggak ada mandat dari PBB, betul nggak? Beliau ini Pak Lugi ini dari orang PBB. Beliau udah tahu betul gitu kan. Ada yang memang dimandatkan, ada yang tidak dimandatkan. Dan ekspektasinya ketika menteri ditaruh di situ, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Begitu, Prof, udah tahu dan langsung siap gitu. Presiden bilang gini, terjemahannya begini, kita harus lakukan sampai di tingkat level masyarakat. Sehingga apa? Ketika masyarakat disurvei, betul.
antara yang diinginkan oleh presiden dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu cocok gitu. Jangan sampai dasen dasolen tuh ya antara yang nyata dengan yang idealnya begitu ada kan. gap gitu ada ya Prof gap. ya. Oke, nah ini menarik nih, menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto yang sudah begitu extraordinary, menempatkan posisinya sampai diakui dunia. Kita ingin tahu bagaimana konsistensi dari kebijakan. Tadi nyambung nih, jangan hanya soal kuantitas, jangan soal sudah dikerjakan saja, tapi betul-betul kualitas juga diperhitungkan. Nanti dijawabnya ya Bapak-bapak, usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Wah, ini di minggu malam, semakin malam diskusinya semakin luar biasa. Saya nggak ingin menahan bagaimana pandangan dan juga penilaian Bapak-bapak semuanya, tapi mungkin Pak Luigi bisa menjawab bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto bisa mempertahankan konsistensi dari setiap program dan juga kebijakan, termasuk apresiasi dari para pemimpin negara ini, Pak Luigi. Baik, tadi di sesi sebelumnya itu banyak dibahas tentang pengawalan, ya, pengawalan dan konsistensi. Ini semua akan berbanding lurus dengan checks and balances. Ya, disinilah peranan kantor staf presiden memastikan keberlanjutan, konsistensi, penerapan yang dengan manajemen yang lebih baik terhadap program-program besar tadi. Kantor staf presiden melakukan banyak sekali monitoring, evaluation, debottlenecking atas program-program prioritas Bapak Presiden, termasuk mereka program-program yang banyak menyentuh hajat hidup orang banyak. Cek kesehatan gratis, makan bergizi, program sekolah Garuda, sekolah rakyat, infrastruktur, dan macam-macam, termasuk juga itu di ekonomi dan program-program lintas sektoral lainnya. Nah, disinilah pentingnya checks and balances itu yang diperankan selain oleh kantor staf presiden juga oleh segala lapisan masyarakat. Itu adalah bentuk kontrol sosial untuk memastikan bahwa apa yang sudah dicita-citakan oleh Bapak Presiden itu benar-benar terjadi, terlaksana, nyata, walaupun mungkin ada hambatan di jalan, tapi itu adalah bagian dari perjuangan. Betul. Nah, di saat bersamaan, Prof. Hik juga tadi menyinggung tentang rencana pengiriman kontingen Garuda ya sebesar 20.000 pasukan. Pengalaman pribadi saya dulu pada saat bertugas pada misi pemilihan perdamaian di Liberia, itu di periode tahun 2004 sampai 2010 itu adalah program pengiriman pasukan yang paling besar. Itu aja 14.000 dari berbagai negara. Apalagi sekarang dengan ide dan terobosan Presiden Prabowo yang mengirimkan Indonesia saja berjanji untuk mengirimkan sebanyak 20.000, itu sebuah proyek yang sangat besar yang perlu perencanaan matang. Karena ini adalah sesuatu yang extraordinary, Prof. Dari mana? Persiapan pasukan, pembiayaan, lalu assessment tentang bahaya di lapangan, pergeseran yang secara gradual, karena tidak mungkin wilayah sebesar Gaza itu langsung ditempatkan sebanyak 20.000. Dan bagaimana tadi Prof bicara soal mandat ya, coalition of the willing. Dari pengalaman saya dulu bertugas di bawah PBB, terutama di daerah-daerah penugasan yang ada kehadiran pasukan Amerika di Irak di 2002 sampai 2003. Nah, itu ada MNF, Multinational Force. Coalition of the Willing di luar mandat PBB. Dan di situ ada misi pemeriksaan senjata pemusnah massal PBB. Gagal. Gagal dalam arti apa? Tetap terjadi perang yang sampai bertahun-tahun. Dan di Afghanistan, saya bertugas di Afghanistan 2 periode, dari 2014 di 2015 dan yang terakhir 2021 sampai 2022. Saya mengalami sendiri bagaimana dievakuasi di Kabul. Nah, di sana ada pasukan NATO dan ada misi politik PBB UNAMA. Itu juga hasilnya tidak maksimal. Nah, dan kita juga melihat Somalia, ada misi PBB namanya UNOSOM, dan di sana ada operasi militer Amerika, Coalition of the Willing, yang dikendalikan di Qatar, di CENTCOM. Artinya desain mandat itu tadi perlu, karena di situ akan menerjemahkan siapa mengerjakan apa, dibayar berapa, termasuk untuk Indonesia. Kita tarik mundur. Penting untuk Indonesia mengorkestrasi tidak hanya mengirimkan pasukan, tapi seperti Prof tadi bilang, rekonstruksi Gaza ini siapa yang akan bertanggung jawab dan diterima oleh negara yang berada di sekitar, plus rakyat Gaza itu sendiri, Palestina dan West Bank dan Gaza itu sendiri, sehingga kehadiran Indonesia di sana menjadi solusi, bukan menjadi tambahan masalah. Itulah mungkin, Prof,
karena ini barang baru, beberapa dari pimpinan di kementerian terkait itu masih sangat hati-hati. Tapi memang ini perlu penguatan kebijakan dan perlu diskusi yang lebih mendalam lagi agar supaya ini nggak kelamaan diskusinya, tapi langsung bisa action. Tentunya tetap harus mendapatkan konsensus dari pihak-pihak yang berkompeten. Baik. Mas Agung, kalau bicara soal mandat, erat kaitannya dengan bagaimana mentranslate ya, tadi bahasa yang sering kita pakai, mentranslate, menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang bisa kemudian dilanjutkan oleh para pembantunya di kementerian gitu kan. Nah, ini tadi Mas Agung juga bilang baru 18 menit dari 90 menit. 1 tahun nampaknya menjadi satu tolak ukur yang cukup penting ditandai oleh dunia. Bagaimana sisa 4 tahun ke belakang ini, Mas? Saya kira ini penting, minimal kita lebih objektif. Kalau pemimpin-pemimpin dunia, masyarakat internasional saja mengapresiasi, otomatis kan masyarakat di domestik akan bertanya, kok diapresiasi? Yang sudah tahu, yang belum tahu jadi lebih utuh melihat semua ini. Jadi saya melihat ini sebuah hal yang penting sebelum kita melangkah bagaimana kinerja para menteri mentranslate ya apa maunya presiden, karena kan Pak Prabowo ini tadi makro manajemen figur ya, jadi orang yang melihat secara utuh dari helikopter view gitu, dan otomatis menterinya harus seorang administratur yang handal gitu, mau tidak mau itu nggak ada pilihan. Jadi kualitas program yang saya maksudkan bagaimana tidak ada penyelewengan, bagaimana tepat sasaran, bagaimana program ini bisa dirasakan. Apakah itu MBG, Sekolah Garuda, Koperasi Desa Merah Putih, dan program-program populis lain. Karena kalau ini tidak diterjemahkan dengan bagus ke masyarakat, bisa jadi bumerang juga. Karena tingkat kepuasan publik itu backbone-nya adalah bidang ekonomi kan. Kalau masyarakat tidak merasakan misalkan ancaman PHK massal hilang, atau stabilitas harga-harga sembako tidak stabil misalkan, atau soal angka kemiskinan ataupun insentif BLT yang diberikan itu tidak sampai, itu bisa menjadi bumerang politik yang membuat ya kepuasan itu akan terganggu nanti. Nah, bagaimana cara dan ceritanya menteri-menteri misalkan di bidang ekonomi tentu harus lebih giat, lebih keras. Selain Pak Purbaya tentunya, kalau hanya Pak Purbaya saja yang bekerja bahaya ini barang semacam itu. Jadi menteri ekonomi harus lebih gesit. Dengan jumlah menteri yang cukup banyak yang bisa membuktikan jadi kalau bisa semuanya seperti Pak Purbaya gitu, bekerja lebih keras, lebih gesit, lebih transparan supaya apa? Publik melihat bahwa matahari terbit optimis itu dari kabinet, bukan hanya dari Pak Purbaya, dari semua menteri. Jadi standarnya SOP bekerjanya seperti beliau, sangat komunikatif, bahasanya sederhana, enggak jelimet walaupun bidang keuangan. Karena selama ini kan kita mikirin keuangan tuh ribet banget gitu. Orang awam seperti saya butuh membaca lagi literatur-literatur supaya paham ekonomi. Tapi dengan Pak Purbaya, oh sesederhana itu. Nah, menteri lain juga harus sederhana itu, jangan jelimet. Kalau memang bahasanya mudah, kenapa harus susah gitu kan? Karena semua kepentingannya untuk rakyat. Persis gitu. Jadi kalau bisa lebih dari Pak Purbaya malah lebih bagus lagi. Sehingga publik akan melihat kok banyak banget ya menteri Pak Prabowo sekarang bagus-bagus. Bahkan lebih bagus dari Pak Purbaya. Tapi gini Mas Agung, mungkin sebagai suggestion kita fokus lagi ke Presiden Prabowo Subianto ya. Ke depan bagaimana kemudian Presiden ini juga harus berupaya atau cara-cara seperti apa yang harus digunakan sehingga momentum apresiasi dari negara-negara di dunia ini tidak hanya sekedar momentum temporary saja dan dimaknai sebagai pencitraan saja, tapi betul-betul ada beban tanggung jawab untuk membuktikan beyond dari itu, lebih dari itu. Saya melihat memang tahun kedua nanti Presiden harus mau tidak mau lebih mendisiplinkan para menteri. Kalau memang dia tidak bisa mencapai target atau kerjanya nggak maksimal, ya mau nggak mau diganti. Walaupun misalkan dari ketua umum partai misalkan, kalau memang nggak bisa keluar kabinet, mending direposisi. Misalkan dia nggak jago di keuangan, diganti ke energi. Jadi kan reshuffle terbatas. Itu kan win-win solution juga. Jadi yang nggak bisa kerja harus segera diganti supaya tidak menjadi beban bagi Pak Presiden. Karena Pak Presidennya sudah lumayan agresif nih, lumayan positif apresiasinya. Nah, menteri-menterinya harus seperti itu juga. Nah, kalau yang nggak bisa ngikutin ritme, ya nggak ada pilihan selain diganti atau direposisi. Kalau ketum partai kan ribet juga nanti stabilitas politiknya. Nah, di luar itu saya lihat bahwa ya ini harus nggak tahu ya, manajemen street level birokrasinya itu harus punya irama yang sama juga dengan ini menterinya udah oke nih. Ini dirjen-dirjen di bawahnya ini birokrasinya juga harus digenjot. Jangan sampai kata Pak Prabowo jangan ada pemerintahan dalam pemerintahan. Ini harus dibongkar orang-orang ini siapa. Kalau memang nggak bisa ikutin irama menteri, irama presiden, ganti deh. Maksudnya mau nggak mau ya kita naikin yang anak-anak muda yang masih idealis itu untuk menggerakkan republik ini. Dan saya yakin anak muda itu bisa. Tinggal menterinya ini
berani nggak gitu. Jadi sebetulnya pesan atau mandatnya Presiden Prabowo sudah sangat clear. Prof Vik tadi udah nahnya ini kayaknya cukup banyak yang ingin disampaikan. Gimana Prof Vik? Internasional kemudian nanti akan menilai Presiden Prabowo dalam tahun-tahun ke depan. Iya, jadi yang seperti saya katakan, kita mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat internasional melalui kepala pemerintahan, kepala negara. Bagaimana mereka bisa mungkin melihat Indonesia yang mungkin kemarin masih datar-datar aja, tiba-tiba dengan adanya Pak Prabowo bisa langsung boleh dibilang terlihatlah begitu ya, ada perbedaannya. Nah, tapi yang kedua tadi, tentu apresiasi ini akan nantinya bisa berbahaya ketika di dalam negeri ternyata persepsi publik itu tidak sama begitu. Karena terus terang yang sekarang ini mungkin persepsi publik dari survei yang sampai bulan kapan, kan gitu kan? Bulan-bulan setelah itu bagaimana? Nah, kita kan ingin maintain ini sebenarnya. Betul. Nah, ini yang tadi seperti Mas Agung sudah sampaikan bahwa para menteri, tadi Mas Agung bilang Pak Purbaya, ya mungkin tipe yang kayak begitu yang dibutuhkan. Orang yang nggak datar-datar saja. Orang yang kadang berani, nggak harus selalu berhati-hati terus, dan lain sebagainya. Toh kalau kayak Pak Purbaya, saya yakin pasti ada teguran juga dari Presiden. Udah kamu jangan nyinggung-nyinggung menteri-menteri lain, ya kan? Udah fokus saja. Dan dia melakukan itu kok. Dan kan nggak salah juga, ya kan? Beliau udah tahu kok, udah ada batas-batasnya, ada ini nanti ditegur. Tapi kan nggak dicopot, ya. Tapi kan kebanyakan mungkin dari menteri, waduh saya takut dicopot, waduh kayak begini, waduh nanti partai saya gimana. Jadi waduh-waduhnya yang banyak ini kan. Harusnya jangan waduh-waduhnya kita lakukan, kalaupun dicopot nggak apa-apa. Yang penting dalam masa jabatan itu saya sudah melakukan sesuatu. Dan jangan pernah merasa bahwa, aduh sayang ya begini lagi. Justru sayang itu kalau misalnya saya dikasih jabatan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, kan begitu. Karena bagaimana sih Prof sebetulnya hukum internasional ini kemudian nanti akan ikut menilai kinerja dari seorang presiden di suatu negara dan akan kemudian berpengaruh juga terhadap pengakuan dari negara-negara lain? Sebenarnya gini, idenya adalah kalau kita bicara terkait dengan dunia internasional, apa yang terjadi di dalam negeri itu merupakan projection gitu ya, ke luar negeri. Jadi negara-negara lain mengapresiasi, negara lain mau berinvestasi, negara lain akan ini dan itu, ya dilihat dari dalam negerinya. Kalau dalam negerinya sudah bagus, mereka akan percaya. Tapi kalau misalnya dalam negerinya ada ya macam-macam dan lain sebagainya, nah itu yang terus kemudian kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia mungkin juga akan berkurang. Nah oleh karena itu kita punya presiden yang sangat intens sekali kalau bicara soal luar negeri. Ya, beliau sangat mau hadir di berbagai kesempatan. Bahkan pemerintahan-pemerintahan negara lain itu menganggap bahwa Presiden Prabowo ini memang jadi katalisator. Ya, untuk mereka kalau misalnya tidak bisa berbicara, mungkin lewat Pak Prabowo bisa dilakukan itu. Itu kan sudah sangat luar biasa. Nah, maka yang saya katakan selalu adalah bagaimana nih para menteri urusan di dalam. Ya, mungkin juga wakil presiden urusan ke dalam ini harus ada yang menangani, harus ada yang mengkoordinasi. Nanti Bapak Presiden memang sewaktu-waktu beliau bisa mengatakan gimana nih Koperasi Merah Putih, sudah beres belum? Jangan sampai nanti sudah dibuat laporan dari menteri, udah bagus Bapak. Sekarang ini bukan zamannya ABG ya, asal Bapak senang. ABS bukan ABG, ABS asal Bapak senang. Karena apa? Saya yakin Pak Prabowo itu kan kuat di intelijen waktu di militer. Beliau pasti menyebar orang-orang yang untuk melihat kinerja dari para menteri ini. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya nggak dapat atensi ya gini-gini aja udah beres. Enggak. Justru kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan, bagaimana menerjemahkan apa yang diinginkan oleh presiden ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan di level kementeriannya, dan bagaimana jangan cuma lewat sosial media ya bahwa kita ini udah kerja dan lain sebagainya, tapi harus buktikan. Justru tantangannya itu adalah tanpa sosial media orang tahu nggak tentang kita, gitu ya. Biar orang yang memotret kita, bukan kita yang suruh staff-staff kita motretin kita kan gitu kan. Nah, itu kayak kita make up aja tuh. Oke. Pak Luigi gimana nih menjawab indikatornya bukan lagi soal asal Bapak senang, karena ternyata posisi Presiden Prabowo sudah dianggap sebagai katalisator yang luar biasa di tingkat internasional, apalagi dalam negeri ini akan selalu menjadi projection bagaimana internasional juga akan menilai. Betul. Jadi
Kita ini hidup di era teknologi tinggi. Kita punya pemanfaatan penggunaan sosial media yang sudah semakin intens dan generasi muda yang sudah sangat fasih dengan instrumen sosial media itu. Apa yang terjadi di dunia luar dan apa yang terjadi di dalam negeri itu akan dengan cepat menyebar. Jadi ini sebuah kacamata pembesar mikroskop yang terus mengintai, memperhatikan, mengamati semua kinerja siapapun di dalam pemerintahan. Nah, penting untuk disadari juga dan itulah mengapa kantor staf presiden terus melakukan debottlenecking, evaluation, monitoring supaya memastikan ini yang macet, yang batuk, yang ini, yang itu punya tantangan besar, susah maju, susah move on dan macam-macam lainnya itu bisa dieliminir sehingga kritik masyarakat bukan kita menghilangkan kritik masyarakat, tapi menyelesaikan, mengurai supaya masalah itu tidak berlanjut terulang lagi di periode berikutnya atau di tahun berikutnya. Dan dari situlah kita beranjak. Bukan berarti pemerintah ini tidak akan lepas dari masalah, Prof. dan Mas Agung. Kita akan selalu mendapatkan tantangan baru seiring dengan shifting geopolitics, ya. Udah gitu juga peta pragmatisme dari banyak pemimpin negara, baik di kawasan dan internasional, itu memberikan tekanan-tekanan tertentu buat Indonesia. Apalagi dengan Indonesia makin hadir di berbagai forum strategis. Mereka akan bilang, Indonesia mau bantu apa? Untuk kamu berada di sini, kita butuh ini. Kamu hanya sekedar hadir atau mau menjadi bagian dari solusi. Nah, pada saat Indonesia hadir menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi, terjemahan ke dalam negerinya itu otomatis tajam ke dalam, termasuk membenahi kinerja dari pemerintahan itu sendiri. Karena itu akan menjadi capital dan KPI, plus juga di sini masyarakat juga harus fair terhadap pemerintah. Fair dalam arti memang bukan alasan ini kita masih berjalan 1 tahun, tapi di sisi lain masyarakat juga mesti kritik yang sifatnya membangun. Terus nggak apa-apa, lontarkan kritik itu, tapi di saat bersamaan juga pastikan bahwa pencapaian-pencapaian itu juga diapresiasi seperti halnya pemimpin negara lain melihat pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo. Dan dalam negeri dan luar negeri itu harus kompak. Inilah yang penting untuk bisa kita proyeksikan bersama. Senang sekali perbincangan malam hari ini menutup pekan ini dengan luar biasa. Semangatnya Presiden Prabowo sudah begitu hebat sampai menuai apresiasi dari pemimpin-pemimpin negara. Tinggal tunggu nanti bagaimana kekompakan di dalam negerinya. Begitu ya Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Luigi, Prof. Hik, terima kasih Mas Agung juga terima kasih atas malam hari ini. Sehat selalu semuanya dan usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dan juga dialog lainnya untuk Anda. Usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Musisi sekaligus aktor Leonardo Arya atau yang biasa dikenal Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang dokter dan kesehatan Mapolres Jakarta Barat. Usai dilakukan penangkapan, Leonardo Arya atau Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang Dokes Polres Metro Jakarta Barat pada Minggu sore. Pemeriksaan kesehatan ini untuk memastikan yang bersangkutan dalam kondisi sehat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Onadio Leonardo dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis amfetamin, metafetamin, dan THC. Sementara itu, Baby Priscilla atau istri Onadio Leonardo alias Onat dipulangkan ke rumahnya. Baby dipulangkan usai hasil cek urin dirinya dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba. Seekor buaya sepanjang 7 meter dengan berat diperkirakan mencapai 1 ton berhasil ditangkap warga Desa Sungai Undan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Inilah video rekaman warga saat warga menjerat buaya yang berada di sebuah anak parit yang tak jauh dari pemukiman warga. Predator besar ini sempat melakukan perlawanan, sehingga membuat warga berada di sekitar daerah tersebut terkejut dan berhamburan lari. Awalnya buaya terlihat oleh warga saat masuk ke aliran parit di sekitar pemukiman, karena khawatir keberadaannya membahayakan keselamatan penduduk maupun hewan ternak. Akhirnya warga beramai-ramai menangkapnya.
Saat ini pemirsa, buaya raksasa ini dievakuasi oleh petugas Dinas Damkar Indragiri Hilir ke Kota Tembilahan menggunakan mobil untuk dilakukan pemulihan dan perawatan sampai ada kelanjutan untuk penanganannya. Mobil minibus terjun bebas dari ketinggian 4 meter di area Taman Wisata Watu Angkruk, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. 6 penumpang dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden ini. Inilah detik-detik sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan di area wisata Taman Watu Angkruk, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Menurut keterangan pihak Satlantas Polres Wonosobo, kendaraan yang dikemudikan warga Kabupaten Brebes melaju dari arah Kejajar menuju Taman Wisata Watu Angkruk yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng. Saat akan melakukan parkir, diduga pengemudi salah menginjak pedal. Bukan rem, melainkan gas. Akibatnya, mobil melaju tak terkendali dan terjun dari ketinggian sekitar 4 meter masuk ke area Taman Wisata. Pemirsa, 4 orang dinyatakan meninggal dunia setelah tebing setinggi 25 meter longsor menimpa rumah di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur. Hujan deras yang mengguyur wilayah Trenggalek mengakibatkan tebing setinggi 25 meter longsor menimpa rumah warga pada Sabtu malam. Nahasnya pada saat kejadian terdapat 5 orang yang berada di dalam rumah. Petugas SAR gabungan pun langsung melakukan operasi pencarian satu keluarga yang tertimbun material longsor. Para operasi SAR hari pertama ditemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia dan 1 korban dalam kondisi selamat meski mengalami luka. Dalam operasi SAR hari kedua, petugas kembali menemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia. 4 jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan otopsi, sementara korban selamat kini tengah mendapatkan perawatan intensif. Iya, itu tadi dia pertanyaannya pemirsa, apakah kemudian proses perdamaian ini realistis untuk diwujudkan di tanah Palestina mengingat kondisi saat ini Israel masih terus menggempur Gaza hari per hari. Ya, kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan 2 narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Mas Muhammad Syahroni Rofi'i yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Syahroni. Selamat malam Mbak Zara. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama. Kasih. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Mas Hasib. Malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya izin ke Mas Syahroni terlebih dahulu. Mas Syahroni, pertanyaan yang sama. Tadi kita ketahui bahwa hari ini Israel terus menggempur Gaza, padahal sejak 10 Oktober sudah disepakati adanya gencatan senjata sekalipun baru tahap pertama, begitu ya. Anda melihat siapa sebenarnya yang memicu eskalasi ini? Ya sebetulnya ini kan gencatan senjata gitu ya. Jadi artinya ceasefire itu bukan sesuatu yang permanen begitu. Dan kebetulan begitu gencatan senjata kali ini dimediatori oleh Amerika begitu. Dan disaksikan oleh Turki, Qatar dan Mesir. Disaksikan oleh paling tidak ada 20 negara yang terlibat di situ. Ada negara-negara besar juga, ada termasuk Perancis, Indonesia, Inggris dan termasuk Indonesia. Nah, yang saya lihat di sini adalah ada 20 poin yang disepakati di Sharm el-Sheikh di Mesir begitu. Intinya Trump ini ingin ada perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Jadi setelah peristiwa Oktober, 3 Oktober itu perjanjian yang ada di Mesir kemarin itu untuk menegaskan bahwa segini banyak negara yang terlibat, kita berharap gencatan senjata ini menjadi awal untuk perdamaian jangka panjang di Timur Tengah, kan begitu. Permanen begitu. Nah, kemudian setelah kan perjanjian itu 23 sekitar pertengahan Oktober. Betul. Sekarang bulan November. Jadi implementasinya yang bermasalah sekarang ini gitu ya, di mana kita melihat bahwasanya Israel masih melakukan pelanggaran-pelanggaran. Belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan gitu ya. Jadi pertama misalkan ada peristiwa ketika para petani Palestina ingin memanen olive oil gitu ya, zaitun,
itu dihadang oleh pasukan Israel begitu ya. Kemudian yang berikutnya ada komitmen truk bantuan masuk di kisaran 200, tetapi yang masuk hanya 1/4-nya begitu. Artinya Israel ini tidak mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama. Ini menunjukkan sebetulnya bahwa Israel tidak benar-benar mendengarkan Amerika. Kemudian ini juga menjadi masalah bagi implementasi perjanjian yang di Mesir gitu ya. Setelah ada pelanggaran ini, terus siapa yang bertanggung jawab? Ya, itu masalah kan begitu. Betul. Karena di sisi lain kan Hamas sudah mengatakan kami sudah merilis sandera yang diminta, tetapi di sisi lain dia masih menyerang. Betul. Artinya Israel tidak bisa dikendalikan oleh para pihak tadi. Gitu. Saya kira itu masalahnya. Oke, baik. Saya ke Mas Hasib. Mas Hasib, kalau kita mendengar apa yang kemudian disebutkan oleh tentara IDF begitu mengatakan bahwa Hamas ini tidak sesuai dengan kesepakatan berkaitan dengan pertukaran sandera, kemudian juga menyerang di wilayah Rafah yang menyebabkan sejumlah tentara Israel ini meninggal dunia begitu, bahkan warga di sana. Ini kondisi di Gaza sebenarnya seperti apa dengan tudingan-tudingan Israel ini? Ya, sebenarnya pertanyaan Mbak Tiara tadi nyambung dengan pertanyaan pembuka tadi ya. Betul. Yang cukup tajam menurut saya, yaitu sejauh mana masih realistis perdamaian di Timur Tengah. Atau kalau saya geser menjadi lebih lapangan, fungsional di lapangan, sejauh mana para mediator masih komitmen untuk menegakkan perdamaian di Timur Tengah. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebenarnya dari awal kita tahu Gaza dengan Israel dan Hamas ini terutama mereka belum pernah mengaku kalah sampai hari ini. Dan mereka sebenarnya maunya masih perang total untuk saling mengalahkan satu sama lain. Artinya kalaupun terjadi gencatan senjata yang diumumkan semenjak tanggal 8, tanggal 9 Oktober kemarin dan berlaku efektif per tanggal 10 Oktober hari Jumat siang waktu Israel itu kan sebenarnya sebuah paksaan yang coba dilakukan oleh para mediator, tadi disampaikan terutama Amerika, ada tambahan Turki, atau saya menyebutnya sebagai G8M, yaitu negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Pakistan yang berkumpul di Amerika waktu itu bersama Trump. Nah kalau kita baca dalam konteks itu, maka sebenarnya dari awal para pihak di Timur Tengah, terutama Israel dan mungkin Hamas juga pada tahap tertentu, masih mau berperang. Cuman kalau bagi Hamas karena dampaknya udah begitu luar biasa kepada warga Palestina, bagi Israel karena Trump juga sampai sedemikian rupa, bayangkan Trump sampai turun langsung ke Tel Aviv, dan bukan hanya Trump, unsur-unsur simbol pimpinan Amerika juga diturunkan, datang langsung ke, bukan diturunkan, diberhentikan, maksud saya turun, digerakkan gitu ya? Digerakkan ke Israel, termasuk wakilnya Trump, lalu kemudian Witkoff, lalu menantunya, sampai sekarang itu silih berganti. Nah artinya apa? Saya melihat sebenarnya Trump dan Amerika punya keinginan bahkan komitmen untuk menjaga Israel tidak melakukan pelanggaran. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai pelanggaran yang saat ini terjadi, Mas Hasib, ini siapa duluan sebenarnya dengan kondisi saling tuding ini ya antara Hamas dan juga Israel? Nah itu masuk ke persoalan kelemahan menurut saya yang mestinya diperkuat, yaitu tidak adanya atau tidak berfungsinya mediator sebagai pengadil bagi kedua belah pihak ini. Kalau ditanya siapa, itu kan akhirnya menjadi klaim. Israel menganggap bahwa peristiwa di Rafah itu adalah dilakukan oleh katakanlah Hamas. Padahal dalam logika umum nggak mungkin uang itu dikuasai oleh Hamas. Dikuasai oleh Israel. Bagaimana Hamas bisa masuk di situ? Dan Hamas tidak pernah mengakui terlibat di situ. Tapi lagi-lagi karena tidak ada pihak yang bisa menjadi pengadil di sini, ini menjadi adu klaim, masing-masing pihak adu. Nah, yang menjadi kabar buruk menurut saya, kalau mediatornya lepas dari komitmen untuk menjadi wasit di tengah. Nah oleh karena itu ada kabar gembira, perkembangan terbarunya besok Senin di Turki itu akan berkumpul menteri-menteri luar negeri G8 ini. Jadi bagaimana G8M ya, bagaimana agar mengambil peran. Tapi sekali lagi ini jangan dijadikan momen untuk mediator pun belah dua, satu memihak kepada Israel yaitu Amerika, satu memihak kepada katakanlah Hamas dalam hal ini Palestina. Kalau ini formulanya, lagi-lagi kita tidak akan menemukan mediator yang menjadi pengadil bagi kedua. Yang kita butuhkan hari ini adalah pengadil bagi kedua belah pihak. Kalau Israel salah, salahkan itu salah. Tahan kalau perlu hukum. Kalau Hamas memang diduga terlibat, tunjukkan di mana bukti keterlibatannya. Secara transparan begitu ya? Secara transparan. Nah ini yang belum dilakukan sampai sekarang.
Kalau secara diplomasi begitu ya Mas, melihat saat ini kondisinya Israel menyalahkan Hamas, Hamas menyalahkan Israel, sebenarnya siapa yang dominan untuk mengatur narasi ini Mas, dari yang Anda lihat? Ya sebetulnya ini kelemahan dari gencatan senjata ini gitu ya. Jadi kenapa misalnya Amerika itu tidak menggunakan mekanisme Security Council, Dewan Keamanan, padahal kan dia yang paling kuat di sana, dia yang bisa mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB melakukan rapat mendadak untuk mendamaikan Hamas dan Israel, kan begitu. Tetapi justru Trump memilih jalur perdamaian di Mesir dengan mengundang para pihak begitu, walaupun yang terlibat itu negara-negara besar juga begitu ya, ada 20 negara di situ, ada komponen yang beragam begitu. Kalau kita bicara diplomasi kan itu yang paling efektif gitu ya, seperti Security Council mendamaikan Israel Lebanon pada tahun 2006 begitu. Israel dan Lebanon itu kan berperang, tapi kemudian ada mandat, ada perintah dari Dewan Keamanan PBB bahwa dua pihak harus berdamai, kemudian PBB mengirimkan peacekeeping force. Nah, jadi 2006 itu menjadi titik awal para pihak ini dilerai, ya, Hizbullah dan Israel dilerai sejak tahun 2006 dan berlanjut sampai sekarang. Termasuk pasukan kita di sana. Jadi TNI yang bertugas menjaga perdamaian itu ada di Lebanon sejak tahun 2006 sampai sekarang, ya, kontingen Garuda begitu. Mestinya saya pernah mengusulkan supaya ada blue line antara Israel dengan Gaza, Israel dengan Palestina. Jadi di tengah-tengah itu nanti ada pasukan penjaga perdamaian. Kalau seperti itu kan para pihak ini bisa melihat bahwa yang melerai ini adalah internasional, sehingga tidak ada sentimen si A adalah negara Muslim, si B non Muslim dan seterusnya. Artinya kembali ke konteks tadi, dalam konteks hari ini begitu, mestinya PBB bisa menjadi maju terdepan, karena yang diusulkan itu kan ISF, International Stabilization Force. Kemudian siapa nanti yang menjadi bagian dari ini, kan begitu? Kan kalau PBB ketika dia ingin mendeploy peacekeeping force sudah jelas begitu, siapa yang akan dikirim, berapa jumlah pasukan, begitu, ada identifikasi. Betul. Kalau sekarang ini kan Israel sudah mengeluarkan persyaratannya sendiri nampaknya, begitu, untuk siapa saja yang bisa masuk ke zona merah dan juga termasuk di Israel maupun juga Gaza, begitu ya. Menarik sekali, nanti saya juga akan ke Mas Hasib ya, menanyakan berkaitan dengan situasi seperti ini, seharusnya apa hal utama yang harus diperhatikan agar gencatan senjata ini tidak hanya angin lalu semata dan tetap akan bisa terwujud untuk Gaza, begitu ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Mas Hasib, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi saat ini, apa syarat yang paling utama jika memang kita menginginkan gencatan senjata atau ceasefire itu tetap berlangsung dan diwujudkan, Mas? Syaratnya dari awal sampai sekarang tidak berubah, yaitu soliditas daripada para mediator. Jadi mediator ini harus menyulitkan diri, mempersering koordinasi, pertemuan untuk kemudian bisa mengontrol. Sebenarnya sekali lagi saya baca dari awal itu ada kehendak baik dari pemerintahan Trump, paling tidak Amerika, untuk betul-betul mengontrol Israel ini. Tapi Netanyahu ini bukan orang yang mudah untuk dikontrol. Bahkan ketika pasukan atau elit-elit Amerika pada turun ke Israel, itu timbul wacana atau kesan bahwa Israel sedang dijadikan sebagai negeri boneka atau negara pisang yang itu dikontrol oleh Amerika, karena Amerika yang menentukan. Lalu itulah kemudian konteks yang kemudian Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak butuh izin siapapun untuk menyerang Gaza kalau Gaza dianggap mengancam. Nah, artinya apa? Israel merasa dikekang oleh Amerika dan dia tidak mau ini dikesankan begitu, karena itu dia mengambil aksi untuk melakukan ini semua. Nah, yang menjadi persoalan ketika betul-betul Israel melanggar, ini Trump tidak konsisten dengan posisinya sebagai mediator, karena justru membela dan membenarkan Israel. Nah, inilah yang sampai sekarang Israel tidak pernah betul-betul bisa mengikuti ketentuan hukum dunia internasional, karena seakan-akan hukum manapun bisa dia lawan. Nah, menurut saya kita harus punya komitmen, punya itikat yang sama bahwa tidak ada orang di atas hukum. Itu prinsip peradaban modern.
Tidak boleh ada bangsa di atas hukum. Kita ini diatur oleh hukum. Nah, kalau kemudian Israel dibiarkan dengan cara begini, maka sama dengan kita mempersilahkan Israel untuk berada di luar hukum. Dan kalau sudah berada di luar hukum, yaitu yang saya bilang seakan-akan kita hidup di abad pertengahan kembali ini, di mana yang kuat yang berkuasa, dan sekali lagi kita terlepas daripada cita-cita kehidupan modern ini. Nah, oleh karena itu kalau dikembalikan ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Nah, kita sambut baik rencana pertemuan besok ini, dan kembalikan kepada komitmen awal, siapa yang melakukan pelanggaran maka harus ditindak setegas-tegasnya, tahan sekuat-kuatnya agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan untungnya menurut saya ini yang cukup menguntungkan, sampai hari ini saya baca Hamas juga tidak terprovokasi. Bahkan laporan terbaru pertemuan Hamas dengan perwakilan Turki, itu Hamas tetap komitmen untuk mengembalikan sisa sandera meninggal. Per hari ini diberitakan hanya kurang lebih 11 orang dari yang belum dikembalikan ke Israel. Nah, artinya apa? Dari tanggal 10 sampai sekarang awalnya 28 belum kembali, sekarang sudah menjadi 11. Itu artinya kabar baik bahwa ada komitmen yang bisa ditunjukkan oleh Hamas atau oleh Palestina untuk bisa mengembalikan sandera-sandera meninggal dari pihak Israel. Baik, Mas Sharon nih, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Mas Hasib juga, bahwa penting sekali komitmen dari para mediator ini dan juga sinergitas begitu ya. Berdasarkan tanda tangan ataupun juga KTT yang dilakukan sebelumnya, disaksikan oleh sejumlah negara, disetujui bahkan termasuk Indonesia, dengan adanya pelanggaran yang terjadi, secara diplomasi apa yang bisa dilakukan oleh para negara yang sudah menyetujui ini untuk setidaknya bisa dikatakan memberi teguran kepada para mediator, termasuk dalam hal ini adalah Amerika, untuk meluruskan kembali tujuan ceasefire ini? Ya, tentu di dalam kesepakatan di Mesir begitu, kita bisa menyebut Inggris dan Prancis itu sebagai negara kuat yang bisa menekan begitu, karena dua negara ini kan adalah anggota Dewan Keamanan begitu, dan secara pengaruh mereka adalah sangat berpengaruh di Eropa. Apalagi kan kecenderungan di Eropa itu sekarang rata-rata begitu memberi dukungan kepada Palestina begitu dan mengecam Israel begitu. Artinya negara-negara Eropa itu berada dalam posisi begitu bahwa peradaban modern itu tidak boleh ada yang namanya genosida begitu ya. Jadi jangan sampai ada pengulangan Holocaust. Jadi di satu sisi Israel itu mengkampanyekan jangan ada antisemitisme di Eropa begitu. Tapi di sisi lain dia seolah-olah mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Nazi di masa lalu begitu. Apa bedanya Anda dengan Nazi kan misalkan kalau sudah seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam gencatan senjata yang dimediatori oleh Trump begitu kan ada 20 poin begitu. Dan 20 poin itu saya kira berharap ada perdamaian abadi di sana begitu. Jadi misalkan kalau kita lihat misinya itu kan sebetulnya ingin menghapus atau menetralisir Gaza dari anasir Hamas gitu. Jadi sampai pada titik di mana Gaza itu harus clear dari unsur Hamas gitu. Jadi orang hidup damai, kemudian nanti polisi dilatih untuk menciptakan ketertiban begitu, dan ada ISF tadi gitu. Nah, pada akhirnya ketika 20 poin itu disepakati, harapannya kan perdamaian di kawasan itu tercipta begitu. Karena kalau letupan api di Israel Palestina ini meletus terus, lingkungan sekitarnya juga akan terus bergejolak. Maka dari itu kan negara-negara di Timur Tengah ini berharap ada perdamaian yang abadi di sana begitu, sehingga orang bisa hidup berdampingan, hidup damai. Tetapi di sisi lain kelihatannya gitu di pemerintahan Netanyahu itu narasi yang muncul itu adalah lanjutkan peperangan sampai Hamas ini benar-benar bersih gitu ya. Jadi pada titik itu menjadi persoalan. Nah, sehingga tentu di sini kita berharap negara-negara Muslim juga ya. Pertama tentu tadi dari sisi Eropa begitu, ya, Inggris dan Prancis bisa menekan lebih keras lagi. Di sisi lain negara-negara Muslim juga saya kira melakukan hal yang sama, mengembargo secara ekonomi kalau Israel terus melakukan hal yang sama, karena tidak mungkin Israel bisa survive tanpa ada tetangga di Timur Tengah. Jadi bayangkan kalau Jordan, Uni Emirat, Qatar dan lain-lain mengisolasi
Israel, mereka pasti akan berpikir. Ya, setidaknya itu langkah-langkah yang bisa dilakukan begitu ya. Saya ke Mas Hasib. Mas Hasib, kalau Anda melihat seberapa meningkat sebenarnya tekanan-tekanan dari negara-negara dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Israel saat ini, dan kembali lagi pertanyaannya, seberapa mungkin sebenarnya perdamaian di tanah Palestina ini bisa terwujud menurut Anda? Tekanannya menurut saya masih cukup relatif ya, belum begitu kuat. Justru menurut saya tadi disampaikan Eropa oleh Mas Roni, saya malah menyebut dua, yaitu Indonesia dan dan Arab Teluk. Kenapa saya sebut Indonesia? Karena kita lihat Trump ini sudah begitu terpengaruh dengan Presiden Prabowo. Bagaimana beliau sering berkutip di Malaysia kutip, kemudian di Mesir juga kutip, di mana-mana kutip. Nah, artinya apa? Ini ada kedekatan yang terbangun, dan inilah menurut saya peran yang bisa diambil oleh Presiden kita untuk kasih masukan yang benar kepada Trump, agar sekali lagi Israel ini bisa diberikan masukan juga yang benar. Jangan terus didorong untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan yang kedua menurut saya yang paling berperan adalah Teluk. Katakanlah mulai dari Qatar sampai Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka yang pegang uang, mereka yang pegang minyak. Dan logika yang digunakan, diterima oleh Trump adalah logika uang dan logika minyak. Jadi itu harus disampaikan kepada Trump bahwa kalau Israel terus seperti ini mengancam minyak dunia, mengancam keuangan dunia, ekonomi dunia, dan itu akan merugikan kita semua. Nah, dan saya berharap nanti lewat penguatan seperti ini, maka perdamaian yang ada sekarang bisa dipertahankan, dan yang disebut sebagai perdamaian abadi bisa diwujudkan. Itu yang juga kita harapkan semuanya. Begitu ya Mas Hasib ya. Apa yang kemudian ini sudah direncanakan segera terwujud agar Gaza Palestina ini tidak lagi dihantui oleh penjajahan begitu. Terima kasih banyak Mas Hasib dan juga Mas Syahroni yang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga memberikan perspektifnya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan dengan sejumlah informasi lainnya bersama rekan saya Kendara. Ya, Tiara dan juga pemirsa, kami masih memiliki informasi untuk Anda di mana tidak kuat menahan debit air, tanggul Kali Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini jebol. Dan inilah pemirsa kondisi tanggul Kali Cikarang yang jebol akibat tidak kuat menahan debit air. Akibatnya ratusan rumah milik warga di Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi terendam banjir dengan ketinggian 30 cm hingga 60 cm. Selain terendam banjir, sebagian tembok rumah rusak akibat diterjang air. Sejumlah warga yang terdampak memilih bertahan di rumahnya masing-masing demi mengamankan barang-barang mereka, namun sebagian mengungsi di rumah kerabat terdekat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Budi Aris Setiadi kembali terpilih menjadi Ketua Umum Projo dalam hasil Kongres ketiga yang berlangsung pada Minggu siang. Selain memilih menetapkan Budi Aris Setiadi sebagai Ketua Umum periode 2025-2030, Kongres ketiga Projo juga menyatakan sikap organisasi untuk terus bersinergi dalam bentuk dukungan penuh kepada pemerintah Prabowo Gibran. Dukungan ini berupa pengawalan serangkaian program prioritas serta pemberian masukan konstruktif kepada pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Budi Ari menegaskan meskipun tonggak kepemimpinan pemerintah telah berganti, Projo akan bertransformasi sesuai dengan situasi nasional. Dari hasil Kongres, Projo berencana bergabung dengan Partai Gerindra. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 2 ruko dan pos polisi di Cianjur, Jawa Barat. Insiden terjadi setelah truk tangki bermuatan BBM mengalami kecelakaan dan terbakar. Peristiwa kebakaran bermula saat sebuah truk bermuatan BBM meledak usai terguling di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Sinargali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sejumlah ruko yang berada di dekat truk tangki BBM ikut terbakar. Selain itu, pos polisi yang berjarak 200 meter juga terbakar beserta kendaraan yang terparkir. Petugas pemadam kebakaran Cianjur mengerahkan lebih dari 4 mobil untuk memadamkan api. Namun banyaknya BBM yang masih berada di dalam tangki membuat api membesar dan beberapa kali sempat terjadi ledakan kecil. Seorang pria yang merupakan kernet truk tangki terluka dalam insiden ini. Sementara itu, kepolisian masih menyelidiki penyebab terbakarnya truk tangki yang membawa muatan BBM tersebut. Saat ini polisi masih mendalami peristiwa ini dan sopir truk tangki telah berada di Polres Cianjur untuk dimintai keterangan.
Sebanyak 12 korban luka-luka kecelakaan maut mikrobus di Tanjakan Cae, Kecamatan Wado, Sumedang, masih dalam perawatan tim medis Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Dalam kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia, sementara 16 lainnya luka-luka. Hingga Minggu siang, 4 korban luka telah dipulangkan setelah kondisi membaik dan 12 korban luka lainnya masih dalam perawatan tim medis. Dede Kodija, salah satu korban selamat, menceritakan detik-detik insiden kecelakaan maut. Penumpang sempat berteriak meminta sopir untuk mengurangi kecepatan di jalan menurun, namun mikrobus terlanjur kehilangan kendali hingga terguling, bahkan membuat sejumlah penumpang terpental. Pemkab Sumedang memastikan biaya pengobatan korban selamat yang mengalami luka-luka ditanggung oleh pemerintah melalui jasa Raharja. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kenana. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.